Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Septiani dengan NIM P2140220002 dan juga rekan saya. Saya Ismi Susanti dengan NIM P211402200022. Baik, kami di sini dari kelompok 10. Kami ingin mempresentasikan sebuah tema yaitu garis os pelvis. Baik, bisa dilanjut. Nah, di sini ada iliopectineal line dan juga ada ilioischial line dan juga sebagainya. Mari kita simak penjelasan satu persatu. Bisa dilanjut lagi. Nah, di sini ada ilioischial line. Nah, ilioischial itu sendiri adalah hasil pancaran sinar X yang terjadi secara singgung melintasi segmen permukaan pelet segi 4. Nah, garis ilioischial ini juga dikenal sebagai garis Kohler. Nah, garis Kohler ini sendiri adalah fitur radiologis yang terlihat pada tampilan panggul AP yang berfungsi untuk menilai kolom acetabular posterior gitu. Nah, hal ini terjadi memang karena sinar X-nya itu sejajar dengan permukaan ketika pasien dalam posisi terlentang atau supine. Batas anterior bertepatan dengan batas anterior foramen obturatorium gitu. Kira-kira 1 cm di depan ujung spina ischiadica. Nah, ini tuh sebenarnya meluas ke superior sekitar 1 cm di bawah puncak skiatik yang lebih besar. Nah, garis ilioischial ini mewakili kolom posterior struktural acetabulum. Nah, jika memang garisnya tidak normal, perhatikan fraktur pada kolom posterior atau 2 kolom yang kuat memanjang dari posterior ke acetabulum. Nah, termasuk juga sakrum, persendian, dan sebagainya. Baik, bisa dilanjut lagi. Nah, yang kedua di sini ada iliopubik atau iliopectineal line. Nah, garis iliopectineal line ini adalah batas dari eminensia iliopubik. Nah, ini juga dapat didefinisikan sebagai struktur gabungan dari garis arcuata atau dari ilium dan garis pectineal dari pubis. Nah, dengan tanjung sakral gitu kan. Itu tuh membentuk linea terminalis. Nah, garis iliopectineal ini membagi panggul menjadi pelvis mayor atau pelvis palsu yang berada di atas dan juga panggul minor atau pelvis sejati di bawah. Nah, jika tidak normal, perhatikan fraktur kolom anterior. Nah, 2 kolom yang lemah memanjang dari anterior ke acetabulum dan termasuk juga ramus os pubis, simfisis dan juga ilium anterior. Baik, dilanjut lagi. Nah, di sini ada bagian di area hip. Nah, yang pertama di sini ada line of plane. Nah, line of plane ini adalah garis di sekitar kolom femoral superior yang akan memotong epiphysis. Nah, jika garis tidak memotong kepala femoral, dapat menjadi indikasi split capital femoral epiphysis. Gitu. Baik, akan dilanjut dengan rekan saya. Silakan, Ismi Susanti. Selanjutnya, garis pada hip itu ada Shenton's line. Shenton's line itu merupakan garis di bawah permukaan ramus superior os pubis sampai pertengahan termasuk kolom femoral. Nah, jika Shenton's line ini dirasa tidak normal, itu bisa diindikasikan sebagai fraktur femoral neck. Nah, selain itu bisa juga diindikasikan sebagai perkembangan displasia daerah hip seperti under pediatric quick hits. Nah, untuk orang dewasa, abnormal dari Shenton's line ini bisa diindikasikan sebagai fraktur leher femur. Nah, selanjutnya ada Hilgenreiner line. Hilgenreiner line ini merupakan garis horizontal yang digunakan untuk menghitung sudut asetabular pada anak sebelum osifikasi.
Nah, kalau semisalnya garis ini dirasa tidak normal, itu bisa diindikasikan sebagai perkembangan displasia daerah hip seperti di bawah under pediatric quick hits. Nah, selanjutnya itu ada Perkins line. Perkins line ini garis vertikal cekungan vertikal di tepi lateral dari acetabulum. Jadi garis ini bisa dibilang kebalikan dari garis Hill-Gain-Reiner line. Nah, untuk Perkins line ini sendiri, kalau misalnya dia tidak normal, itu bisa diindikasikan sebagai perkembangan displasia daerah hip seperti di bawah under pediatric quick hits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.